Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Banjir yang menggenangi wilayah Dayakolot, Kabupaten Bandung belum surut. Ratusan warga masih terendam banjir. Akses jalan menuju Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi sempat tertimbun longsoran bukit sehingga tidak bisa dilintasi kendaraan. Harga telur ayam di pasaran mahal, warga berburu membeli telur pecah atau rusak karena lebih murah untuk dikonsumsi. Banjir yang menggenangi sebagian wilayah Kabupaten Bandung pada Selasa pagi meluas ke permukiman warga. Ratusan rumah warga terendam banjir hingga ketinggian 1 meter akibat luapan Sungai Citarum yang diguyur hujan deras. Banjir masih menggenangi sebagian wilayah Kabupaten Bandung. Salah satu titik banjir terparah yang berendam rumah warga berada di sejumlah kampung di Kecamatan Dayakolot. Banjir yang terjadi sejak Senin lalu itu hingga Selasa pagi bukannya surut namun justru semakin meluas ke beberapa perkampungan warga seperti Kampung Bojong Asih, Citerep, dan Parung Halang. Banjir yang disebabkan luapan Sungai Citarum sedikitnya telah merendam 800 unit rumah warga. Banjir juga merendam beberapa wilayah lain di Kecamatan Bale Endah seperti Kampung Andir dan Ciputat. Kawasan permukiman di Dayakolot dan Bale Endah yang berada di cekungan terimbas banjir saat air meluap. Aktivitas warga pun lumpuh karena akses transportasi tidak bisa dilalui kendaraan. Warga hanya bisa melintas dengan menggunakan perahu. Ya karena ini menjadi tempat penampungan kayaknya ini karena kantung debit ya. air yang dari volume air yang dari sungai yang dari Bandung ke sini ini dengan adanya pompa Palasari 1 2 tidak seimbang. Oh gitu. Jadi memang harus dibutuhkan pompa-pompa pembantu untuk lebih maksimal. Oh, ditambahin lagi itu Tambahin lagi. Sejumlah normalisasi sungai mulai dari polder hingga pembuatan terowongan air oleh pemerintah pusat masih belum bisa mengatasi banjir. Normalisasi saat ini berfungsi mempercepat surutnya debit air, terutama banjir yang mengenangi rumah warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Diguyur hujan lebih dari 1 jam, sejumlah ruas jalan di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung terendam banjir pada Senin petang. Tak sedikit sepeda motor yang mogok karena nekat menerobos genangan air. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Titik terparah banjir menimpa Jalan Siliwangi. Air yang meluap dari drainase maupun selokan menyebabkan genangan air menutup jalan sepanjang 300 meter di ruas jalan provinsi ini. Akibatnya, akses transportasi dari arah kota Bandung menuju Soreang di jalur selatan pun terhambat. Sejumlah sepeda motor mogok setelah nekat menerobos genangan air setinggi 30 hingga 50 cm itu. Banjir dipicu turunnya hujan deras selama lebih dari 1 jam di kawasan Bale Endah. Kondisi ini diperparah dengan buruknya drainase atau saluran air yang kurang berfungsi. Tidak hanya ruas jalan, sebagian perkantoran seperti kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung juga ikut terendam banjir. Meski saluran air sudah pernah diperbaiki dan pernah dikeruk, namun banjir yang menggenangi ruas jalan setiap kali turun hujan belum juga teratasi. Soalnya ini kan bedanya banyak kantor, perkantoran. Jadi pengerukan dia seperti ini baru udah pernah dikeruk tapi tetap nggak kerasa berarti ya dampak. Ini memang ada banjir walaupun gimana caranya tentunya. Iya. Nggak pernah banjir alhamdulillah. Cuman baru sekarang mungkin juga kiriman dari sebelah sana kan di sini turun ya. Dari kiri sana jalan banjir, kemudian ini ke area Kemenag adalah hanya dari solokan saja. Dan kalau hujan besar apapun itu tidak dampak banjir sebetulnya. Cuman karena antara kantor Kemenag dengan jalan itu bawah Kemenag. Banjir yang merendam ruas jalan ini berlangsung selama 3 jam sejak pukul 15 sebelum berangsur surut.
Selain ruas Jalan Siliwangi, beberapa titik banjir juga terjadi di Jalan Sayati, Jalan Rencong, dan Jalan Adipati Agung. Selain menunggu banjir reda, sebagian kendaraan yang hendak menuju Soreang terpaksa harus memutar arah lewat jalan alternatif ke kawasan Bojong Soang. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Jembatan Pamuruyan di Cibadak, Kabupaten Sukabumi Selasa pagi amblas sepanjang 15 meter dengan lebar 1 meter dan ketinggian 8 meter. Penyebab amblas diduga akibat adanya aktivitas alat berat yang sedang membuat jembatan tambahan di sampingnya, serta kendaraan berat yang melintas. Jembatan di jalur Jalan Nasional Penghubung Sukabumi Bogor di Cibadak, Kabupaten Sukabumi amblas sehingga membahayakan para pengguna jalan. Peristiwa tersebut berawal saat ada pengerjaan jembatan baru. Di saat bersamaan melintas kendaraan berat pengangkut besi sehingga pondasi jembatan tidak kuat hingga akhirnya amblas. Kejadian tersebut menimbulkan suara keras sehingga warga berhamburan keluar rumah. Sekitar jam 9 tadi pagi lagi pengerukan pekerjaan jembatan, tiba-tiba ada mobil teller membawa besi, udah lewat teller baru diambruk. Oh gitu ya? Ya. Bang, dalam kejadian tersebut ada korban jiwanya nggak bang? Alhamdulillah nggak ada yang berjalan kaki, alhamdulillah. Menurut pelaksana proyek jembatan, peristiwa tersebut terjadi karena saat penggalian di dekat pondasi jembatan lama dengan kedalaman 14 meter, ada kendaraan berat yang sedang melintas sehingga jembatan amblas. Jadi sebetulnya pondasi jembatan baru itu mepet dengan badan jalan jembatan yang lama, Pak. Nah, ketika kita ngebor PL sedalam 14 meter, otomatis rongga di bawah itu kosong. Nah, setelah kosong kan kita isi coran. Nah, setelah itu mungkin kekuatan tanah di situ melemah, Pak. Nah, akibat hujan, terus ditambah dengan memang jembatan yang memang sudah lebih dari 30 tahun, akibatnya terjadi pergeseran tanah dan yang penyangga utilitas di situ ambruk, Pak. Para pengguna jalan diimbau untuk bersabar dan antre saat melintasi jembatan tersebut. Agar bersabar yang melintasi wilayah Cibadak, khususnya jembatan Pamuruyan yang amblas ini. Jadi upaya kami di sini melaksanakan buka tutup kendaraan, baik yang dari arah Bogor ke Sukabumi maupun sebaliknya. Pihak pelaksana proyek sudah menghubungi Dinas PUPR untuk segera memperbaiki jembatan karena merupakan akses transportasi yang vital. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Longsornya tebing di Desa Indragiri, Kabupaten Ciamis masih menyisakan kekhawatiran warga karena hujan yang masih mengguyur. Belasan kepala keluarga telah mengungsi karena berada di sekitar longsoran. Oh, itulah mohon air masih tetap. Longsornya tebing di Desa Indragiri, Kabupaten Ciamis mengakibatkan 4 rumah tergerus longsor, bahkan 2 diantaranya hancur. Belasan rumah lainnya yang berada di sekitar longsoran kondisinya juga mengkhawatirkan, karena longsor susulan bisa sewaktu-waktu terjadi karena hujan yang masih terus mengguyur. Saya kan di RT 5 di sana. Iya. Ini kan RT 3, jadi mau dibawa ke rumah saya aja ke sana gitu. Kenapa ini mengungsi ini, Pak? Kan ini dalam pengontrolan beberapa rumah terancam. Terancam Bapak ya? Terus rumah nenek kan udah rusak banget. Jadi saya bawa ke sana aja. Sejauh ini 15 kepala keluarga sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Yang terdampak awalnya 19 rumah. Tapi kalau dilihat sampai pagi ini dari puncak sampai ke sini kurang lebih 50 rumah yang terancam. Sekarang yang sudah mengungsi berapa orang yang sudah mengungsi 15 rumah lah. 15 rumah ya. Yang udah mengungsi. Pemkab Ciamis masih menunggu kajian terkait kondisi lokasi longsoran untuk memastikan berapa jumlah keluarga yang harus diungsikan. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Ciamis. Sementara itu, akses jalan menuju Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi di Pasir Suren sempat tertimbun longsoran bukit setinggi puluhan meter. Dengan menggunakan 2 alat berat, Selasa siang akhirnya akses jalan kembali bisa dilintasi kendaraan.
Tanah longsor menutup badan Jalan Nasional 2 sebelum perkebunan Citimu, wilayah Kampung Ciangsana, Pasir Suren, Kabupaten Sukabumi, Senin malam lalu saat lalu lintas tengah sepi. Akibatnya jalan utama penghubung kota Sukabumi menuju lokasi wisata Pelabuhan Ratu tersebut otomatis lumpuh total. Pesepeda motor yang memaksakan diri menerobos jalan tersebut harus lewat tebing tanah merah yang menanjak cukup tajam hingga harus didorong oleh warga. Begitu juga dengan pelajar yang akan berangkat sekolah Selasa pagi. Putusnya jalan juga sempat mengakibatkan penumpukan kendaraan dari arah Sukabumi menuju Pelabuhan Ratu maupun sebaliknya. Sejumlah petugas kepolisian memberikan imbauan agar kendaraan putar balik dan mengambil jalur alternatif di Cikidang. Pembersihan material longsor dari jalan hingga Selasa pagi dilakukan seadanya karena bantuan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum mengalami kerusakan dan belum bisa menjangkau lokasi longsor. Kita membantu membersihkan puing-puing ataupun memotong pohon-pohon yang tumbang serta membantu mengatur arus lalu lintas agar tidak mengambil ke kanan pelambungan jalur. Kendalanya ini karena alat beratnya masih ada trouble dan sekarang juga lagi dikawal oleh personil dari wilayah Pangleseran menuju lokasi. Kendala ini diakui oleh BPBD Kabupaten Sukabumi. Namun menjelang siang, 2 alat berat milik TNI akhirnya tiba di lokasi dan membersihkan material longsor dari jalan. Sebetulnya dari semalam tim TNI Polri bersama kami ya sudah di lapangan, hanya semalam terkendala dengan alat berat dan pagi hari ini sudah ada bantuan dari Kodim 0607 dan 0622 dan ini sudah melakukan pengerjaan seperti itu. Dinas Damkar Kabupaten Sukabumi juga membantu menyemprotkan air ke aspal agar bersih dari tanah merah yang licin. Warga pengguna jalan yang sempat terjebak semalaman pun akhirnya bisa melanjutkan perjalanan mereka. Bolak-balik aja biar nggak kesal gitu. Lihat sini, balik lagi ke mobil. Lagi cukup kesal juga Pak. Ya lumayan. Kesel ya, habis gimana lagi udah emang kenyataannya seperti ini ya kita sabar aja. Dari jam berapa Pak? Dari jam 9 malam. Jam 9 malam. Meski jalan sudah bisa dilalui dari kedua arah, namun petugas mengimbau untuk tetap berhati-hati karena longsor susulan bisa saja terjadi. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.